Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah dari kelas 3B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi video yang telah diunggah oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI. Yang mana di sini terdiri dari definisi pemasaran. Definisi pemasaran sendiri adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang mana yaitu dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengkoordinir permintaan pasar. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, menentukan harga, mengkonsumsikan, menyampaikan dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Dan yang selanjutnya di sini ada tujuan pemasaran, yang mana yaitu tujuan pemasaran tersendiri itu yang pertama di sini kita itu harus memahami pasar dan konsumen. Dan yang kedua di sini kita itu harus membentuk produk yang sesuai dengan pasar. Dan yang selanjutnya di sini kita harus membangun popularitas positif untuk produk dan harus mencapai mitra yang ingin dibentuk, dan kita itu harus mampu bersaing dengan perusahaan pesaing. Dan yang mana penjualan itu kita itu harus mencapai jumlah yang maksimal. Selain dari tujuan pemasaran, kita itu juga harus memahami yang mana tentang fungsi-fungsi pemasaran. Di situ kita itu harus tahu tentang riset pemasaran. Yang kedua, analisa peluang. Analisa peluang di sini misalkan seperti peluang kita ketika ingin memasarkan di pasar. Peluangnya itu seperti apa? Kita harus memahami terlebih dahulu. Dan yang kedua, di sini yang ketiga, kita itu harus memahami tentang analisa konsumen. Selain kita tahu tentang analisa pemasaran atau analisa peluang, kita itu harus memahami tentang analis konsumen. Dan yang selanjutnya, kita harus merancang suatu perencanaan suatu produk dan penetapan harga. Yang selanjutnya tentang fungsi pemasaran distribusi, dan yang terakhir di sini ada fungsi pemasaran tentang penjualan produk dan jasa. Yang awalnya kita mengetahui tentang definisi pemasaran, sekarang kita itu lanjut kepada definisi strategi pemasarannya, yang mana yaitu suatu mindset atau cara berpikir kita yang dalam pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang dimana di dalamnya itu terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi atau bauran pemasaran, dan budget yang untuk pemasaran. Selanjutnya kita itu juga harus memahami tentang fungsi strategi pemasaran, bukan hanya tentang fungsi pemasarannya saja, namun kita harus tahu tentang fungsi strategi pemasarannya, yang mana kita itu harus meningkatkan motivasi untuk apa? Untuk melihat masa depan. Dan yang kedua, kita itu harus koordinasi pemasaran yang lebih efektif biar mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, kita itu harus merumuskan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, kita harus tahu tentang kegiatan atau fungsi strategi pemasaran, pengawasan kegiatan pemasaran. Baiklah, dan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang konsep strategi pemasaran. Di sini tentang segmentasi pasar, kita harus tahu. Dan yang kedua, market positioning. Dan yang ketiga ada market entry strategi. Dan yang keempat ada marketing mix strategi. Dan yang terakhir ada timing strategi. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.